Halo guys, selamat malam. Kita ketemu lagi dengan Rumpi 6 Sekawan. Gini ya? Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan pendidikan karena kemarin tanggal 2 Mei 2025 itu merupakan Hari Pendidikan Nasional. Nah, di mata perempuan sebuah pendidikan itu apa sih? Nah, kita coba deh share di sini. Nah, yuk, apa coba? Pendidikan. Kita tadi mau dibuka dengan pantun sesekali lah. Iya, dibuka dengan Buka dengan pantun. Nanti aja. Cakep. Kenapa kalau enggak gini kalau mau enggak gini. Cakep. Enggak kalau mau silakan. Nah, gitu. Oke. Jangan dari tadi kan udah lewat, langsung sambung. Ayo. Pantun dulu silakan. Oke, yang mau pantun. Sebelum kita ngobrol, jarang kita ngerumpi kan berpantun. Silakan. Mana? Aman. Cakep. Kami Rumpi 6 Sekawan. Aku enggak paham. Iya. Cakep. Ya. Paham pantun. Apa nih pendidikan? Ya, pendidikan. Ya, wow, kira-kira apa sih berkaitan dengan pendidikan itu? Kata dasar kita. Pendidikan. Gimana coba ayo? Punya enggak sih masing-masing pengertian pendidikan buat atau makna pendidikan buat pribadi masing-masing gitu. Menyikapi pendidikan itu apa? Apakah pendidikan yang dikatakan secara formal gitu kan? Pendidikan tuh ada level dasar, ada menengah, ada atas dan tinggi. Apa sih menurut perempuan-perempuan hebat ini berkaitan dengan pendidikan itu sendiri? Jadi saya ini deh berbagi. Jadi kalau Bu Ana mungkin, Bu Sikin, Bu Kaper, Bu Dokter pahami itu pendidikan formal. Jadi kita harus tahu bersama bahwa pendidikan ada namanya pendidikan non formal. Jadi jangan non formal itu bagian dari kawan-kawan kita perempuan-perempuan di luaran sana atau adik-adik di luaran sana yang tidak memiliki kesempatan untuk sekolah formal, maka dia menempuh pendidikan non formal begitu ya. Kalau saya nih, kalau menurut saya sih pendidikan bagi saya tidak ada anak lagi di jalanan. Pendidikan tidak ada anak lagi di jalanan. Oke. Usia sekolah ya maksudnya usia sekolah. Oke, terus. Ayo, siapa lagi yang mau pengen mengunjuk rasakan? Jadi mau formal ataupun non formal ada proses belajar mengajar. Ya ada dong, ada. Ya, meskipun non formal ya gimana ada proses belajar supaya seseorang itu mendapatkan value. Dan juga dampaknya bisa bermanfaat kita juga. Oke, ayo manfaat lagi. Manfaat, value, nilai dan manfaat. Ini nggak ada yang di jalanan di masa umur sekolah, usia sekolah itu nggak di jalan gitu kan. Nah kalau dari Bu Kaper tadi bilangnya ada value, ada manfaat, ada nilai gitu kan. Nah ayo, ada lagi yang pengen nambahi atau punya makna berbeda? Kalau dari saya pendidikan itu merupakan salah satu dasar di sini sebagai perempuan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua yang nantinya tentunya punya keluarga, punya anak. Pendidikan itu nomor satu untuk baik yang non formal atau formal atau non formal. Maksudnya dalam arti di sini dengan adanya pendidikan otomatis untuk dia bisa bervalue, kemudian dia setidaknya dia bisa berguna untuk orang banyak dan juga tentunya dengan adanya pendidikan itu merupakan sesuatu yang memang harus dimiliki oleh hak ya setiap warga negara Indonesia. Anak-anak muda, perempuan dan semuanya harus menempuh pendidikan menurut saya sih. Iya, terus kalau benar kalau saya sih tadi teman-teman sudah bilang bahwa pendidikan itu ada pendidikan formal maupun non formal. Saya pikir semuanya sama-sama penting dan saya pikir semua orang punya hak untuk mengenyam pendidikan. Kan kalau di Islam itu kan dibilang tuntutlah ilmu dari buayan
sampai liang lahat. Artinya dari kata Lahir. bijak ini kan sebenarnya Sampai menggambarkan meninggal pun betapa pentingnya pendidikan itu penting. Saya pikir tadi sudah dibilang bahwa membuat kita bervalue. Nah, kalau pendidikan menurut saya cara kita berproses dari yang mungkin tidak baik menjadi lebih baik gitu. Jadi apakah itu melalui pendidikan formal maupun non formal. Jadi kalau saya bilang itu education for all. Iya. Jadi pendidikan untuk Iya. semua. Jadi kalau dirangkum, diambil garis besarnya dari sekian yang disampaikan tadi ini, bahwa pendidikan itu hak dari setiap individu. Ya, Nah, betul. terus kemudian kenapa harus berpendidikan? Nah, karena tadi itu agar kita punya nilai dan manfaat, punya budi pekerti, mindset berubah. Betul. Nah, karena pendidikan merupakan salah satu, bukan satu-satunya, salah satu untuk membuat orang itu bersejahtera dalam dirinya, berpola pikir yang lebih beradab dan lain sebagainya. Di luar lagi dari akhlak tetap sih ya, tetapi pendidikan itu juga merupakan faktor bagaimana orang berakhlak gitu ya. Nah, jadi kalau sudah berpendidikan tetapi tidak berakhlak, nah menurut ibu-ibu bagaimana ini perempuan hebat nih? Kalau saya sih ngelihatnya seperti ini. Pertama gini, saya balik melihat bahwa karena kita perempuan di sini, kita kalau saya lihat flashback di belakang dulu kan, mungkin di zaman kita dulu, atau zaman saya, kita seumuran ya, enggak ya? Sama saya. Karena kan dulu, oh gitu. Pendidikan itu lebih diprioritaskan ke anak laki-laki gitu, iya kan? Nah, tapi kan kalau ngeliat sekarang penelitian itu sebenarnya laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan untuk setara ya dalam mengenyam pendidikan gitu. Nah, yang sebenarnya memang coba didorong itu gitu kan, coba didorong itu jangan sampai dari sisi kuantitas ini banyak nih teman-teman perempuan sudah terdidik lah tanda kutip gitu, tapi dari sisi kualitas itu masih belum. Kalau kita mau lihat mungkin data, mungkin Bu Ana mungkin mahasiswanya cek lah, kayaknya banyak perempuan nih kayaknya. Enggak, sekarang Enggak ya? ini maksudnya gini, sudah berpendidikan tapi nggak berakhlak itu loh, gimana? Bukan soal kuantitasnya. Jadi gini Bu, kalau menurut Ana, salah satu contoh itu yang lagi viral, yang lagi viral nih, ya kan? Yang dari Bandung ya yang perempuan itu, yang tidak boleh ada perpisahan gitu, tapi dia ngotot, itu kan etikanya gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang maksudnya tuh Bu Ana tuh Bu, etikanya. Kadang-kadang kalau zaman dulu nih gambaran kalau ada Bu Guru tuh kita berdiri gitu, kasih hormat, pagi Pak. Sekarang kan Pak cuek aja urusan gitu kan. Ya disayangkan lah ya orang punya pendidikan terus nggak berakhlak gitu. Nah memang ada sebagian akhlak itu tidak memandang daripada pendidikan. Ada juga orang yang merasa pendidikan tinggi justru dia akan menjadikan dirinya besar terus sombong dan itu kan termasuk nggak berakhlak juga gitu ya. Nah itu bagi kita melihat seperti itu miris sekali gitu, karena justru orang berpendidikan tinggi harus bisa menjadikan teladan, harus bisa bermanfaat tadi, bernilai itu bagi sesamanya gitu ya. Nah terus sekarang kalau kita kaitkan dengan pendidikan, tadi ada bolak-balik ngomong pendidikan dulu, pendidikan sekarang gitu kan. Oke lah kita bilang teknologi ini mempengaruhi dengan pendidikan ya. Terus kemudian kalau kita lihat dulu itu tradisional ya. Menurut kalian itu lebih efektif mana sih? Pendidikan tradisional atau yang modern yang berkaitan dengan teknologi yang include di dalam sekarang ini serba teknologi? Ya sebenarnya ada positif negatifnya sih. Ya. Yang tradisional sama yang teknologi. Kalau tradisional dulu kan contoh aja Bu Ana. Kita zaman kecil dulu ya, ini contoh ya. Kita masih SD dulu pasti semuanya menghafal undang-undang. Ya pasti kita waktu masih kecil tuh tahu menghafal nama-nama menteri. Nama-nama menteri. Kita pasti menghafal
Menteri, Kalau itu ibu kota. sekarang gini, menterinya sekarang susah gini. dihafal karena Sekarang ganti. gini, enggak, sekarang gini, kalau dulu kan ada repelita tuh. Iya, Nah, mereka repelita selalu tahun. 5 tahun diangkat juga 5 tahun. Betul. Sekarang kan bolak-balik Berubah. ganti. Gimana Iya, mau 2 ngapal? tahun atau apa diganti kan? Ah. Nggak Gitu. bisa, nggak usah menterinya yang dihafal itu butir-butir Pancasilanya. Banyak Iya. loh anak-anak Nah, tahu. pokoknya itu kita hafal ya. Dulu tuh kita hafal ya. Nah, jadi efektif mana gitu loh? Menurut kalian tuh efektif mana? Apakah yang berteknologi atau tradisional? Kok aku lebih seneng yang tradisional ya Bu Ananya? Kalau aku Bukan ya, soal lebih seneng iya loh maksudnya ya. efektif tradisional. Masalahnya Soalnya gini. masalahnya begini, kalau Nah. efektif tradisional Nah. itu kita dari kecil tuh sudah Hmm. diajarin ya. Cara kita belajar, mungkin kalau zaman dulu tuh kita belajar tuh, kalau aku ini Bu Ana contoh ya, bangun pagi dibangunin bapak belajar, kalau misalnya masih ngantuk-ngantuk dikasih es batu. Terus abis gitu kita lebih banyak belajar tuh, kita lebih banyak nonton TV, misalnya ada dulu zaman dulu ada Kelom Pencapit, abis itu cerdas cermat. Nah itu lebih memacu kita untuk belajar gitu loh. Nah kalau sekarang kan mungkin kalau teknologi mungkin banyak kita tahu dari internet, lebih bahkan kalau aku bilang media ini kadang harusnya juga ada dibatasi juga gitu loh. Ini kan semuanya kan bebas sekarang. Anak-anak bisa nonton, bisa ngapain aja semua dari internet. Itu sih kalau teknologi menurut aku gitu sih. Nah, terus menurut kalian apa? Apa Bukan, coba bukan, efektif bukan. mana? Bukan, bukan. Nah, ya yuk. Antara zaman O, nah antara zaman O dan zaman Z kalau saya. Saya apa generasi apa ya? ya milenial. Jadi Generasi milenial. Kalau seperti apa kata Kak Gibran ya? Cakep. Bukan pantun ya. Bukan pantun ya. Oh jangan. Apa setiap anak ya ada zamannya. Ah, Ya, ya. taruhlah anak itu kan generasi kita nih yang lagi kita ceritain nih. Jadi tentu mendidiknya itu ya entah itu ya yang tadi distilahkan oleh Bu Ana tradisional dengan modern sama-sama sih sebenarnya, tapi itu tadi kita harus mengkondisikan dengan zaman gitu ya. Saya cenderung ingin ini sih berbicara terkait tanggung jawab. Tanggung jawab pendidikan itu kan boleh dikatakan semua pihak ya. Gitu. Seingat saya, kalau kita bicara tentang pendidikan, kita selalu identikan dengan sekolah. Seingat saya, dulu saya pernah baca terjemahan buku tentang sekolah, kenapa harus ada gitu. Itu kalau nggak salah teks aslinya itu bahasa India. Waktu saya masih di himpunan itu, tapi terjemahnya saya baca. Jadi awal mula sekolah itu ada untuk mengisi waktu luang. awalnya. Gitu loh. Jadi sekolah itu diadakan supaya anak-anak itu berangkat dari rumah yang tujuannya mengisi waktu luang mereka. Berarti pada saat itu sebenarnya sekolah adalah non formal. Berarti pendidikan utama tuh ini yang saya pahami jadinya adalah ada di keluarga. Nah, kalau kita kaitkan dengan kewajiban orang tua di pendidikan nasional ya, memang terkait budi pekerti gitu, atau misalnya pendidikan karakter. Kalau kita mau kaitkan dengan yang tadi Ibu Ana sampaikan tentang etika atau adab, berarti kan memang sudah kewajiban orang tua untuk menanamkan budi pekerti dan pendidikan karakter terhadap anaknya. Nah, adapun sekolah ya nanti bergantung persepsi orang tua. Jadi yang dulu dengan yang sekarang itu sebenarnya kalau kita berbicara tanggung jawab ya ada pada orang tua ya. Utama, namun memang dengan memperhatikan zaman, karena sekarang zaman teknologi kita nggak bisa juga mengabaikan hal tersebut. Gitu. Jadi tentu kita yang menyesuaikan dan pandai-pandai memilah menggunakan teknologi itu, gitu ya. Bahkan orang tua pun seharusnya tetap mendampingi anaknya, gitu, memberikan pemahaman agar pengguna teknologi itu nggak disalahgunakan. Kalau yuk Bu Nur, apa yuk? Pendapatnya berkaitan itu. Kalau saya sih saya sepakat ya terkait dengan zaman dulu dengan sekarang gitu. Memang kan jelas beda. Karena memang kita akan tertinggal ya kalau nggak mengikuti. Nah, kalau dulu mungkin orang lebih
apa tadi kata Bu Jum, lebih sopan, lebih ini gitu kan, karena memang sekarang ini kan hormat. Ya hormat sama guru. Mungkin kalau dulu mungkin pendidikan di keluarga itu betul-betul ada, ditanamkan. Jadi orang tua kadang nggak lepas tangan gitu. Kalau sekarang kan tanda kutip lah nih ya. Kadang orang tua gitu kan menyerahkan sepenuhnya pendidikan gitu, pendidikan karakter, akhlak dan lain sebagainya ke sekolah gitu. Betul. Sementara kita tahu dengan kita sekarang masuk di era 5.0, era society 5.0, itu kan sebenarnya mempengaruhi interaksi murid-murid dengan guru-guru gitu kan. Nah, sehingga itu yang mempengaruhi kenapa etika, sopan santun itu jadi nggak ada. Berkurang. Kenapa misalnya kalau dulu misalnya anak-anak dipukul, kalau pulang ke rumah malah mengadu, mukul, malah marah. ditambahin kan, Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang kan Belain enggak. anaknya. Nah, kalau sekarang kalau ini orang tuanya datang ke sekolah ngadu. Nah, di samping itu juga sebenarnya undang-undang kita, sistem pendidikan kita juga berpengaruh di situ gitu. Karena memang misalnya karena dia anak-anak dipukul ini, oh gurunya melanggar undang-undang pelindungan anak. Kenalah dia, padahal kan sebenarnya bisa jadi kalau dulu kan sekarang udah ada nih perlindungan untuk guru gara-gara sering digituin. Ya, sekarang udah. Jadi bisa aman jadi bisa jadi sekarang kan banyak kita dengar di media sosial gitu kan, guru-guru di pidana, guru-guru di penjara. Ya, gara-gara itu Ya, terus sekarang ada ada juga ininya. dan lain sebagainya gitu ya, karena apa, banyak hal yang mempengaruhi itu, karena itu tadi udah zamannya udah beda. Terus sistem pendidikan kita, peraturan perundang-undangan kita semuanya mempengaruhi gitu. Apalagi sekarang misalnya kalau dulu kan kita nggak kenal yang namanya ChatGPT, Gemini, gitu, Copilot, kita nggak kenal ke ya. depan nggak ada dong namanya juga. Artinya Beda era. berinteraksi misalnya budaya literasinya itu, literasi kan nggak cuma baca buku nih ya. Nah, itu jalan gitu. Kalau sekarang kan kita dikasih di zona nyaman gitu. Jadi Soalnya apa? Gimana nggak nyaman? gitu. Kita ngomong apa gitu sudah terus Sudah ada keluar betul. semua. Jadi Nah, sebenarnya justru effortnya itu nggak ada gitu. Menumpulkan Iya, betul. otak kita gitu loh, menumpulkan. Bu Ana. Karena kan sudah chat gitu keluar semua. Kalau gitu. dulu kan ada cerita daerah, kaset, ingat nggak? Cerita daerah yang kita setiap daerah tuh ada kaset yang kita dengarkan. Sebenarnya sekarang sih juga ada, Tapi orang semuanya sudah jarang ada. kali ya. Cuman dalam konsep ataupun dimodelin yang berbeda. Nah, itu mungkin kalau memang supaya anak-anak itu cinta daerah ya harusnya sering disosialisasikan ke sekolahan-sekolahan gitu kan. Tapi kalau tadi itu kita bahas dalam garis besarnya efektif mana gitu kan. Sebenarnya sih efektif teknologi karena menyebarkannya cepat kali ya. dengan cepat Lebih sekali. cepat. Tetapi tradisional juga diperlukan karena untuk apa? Pola kita bersosialisasi, punya rasa sosial terhadap empati orang lain gitu loh. Lah sekarang ini kan kadang jeda kesenjangan itu jauh antara yang empati dengan yang teknologi itu, sehingga teknologi itu membuat kita jadi berindividu-individu. Coba deh kita ketemuan dengan beberapa orang di mana kita dari rumah janjian, yuk kita nongkrong yuk di kopi ini ngopi-ngopi, udah sampai sana kita begini masing-masing. Kita berbicara dengan orang yang jauh di sana malah terasa deket, yang kita deket terasa jauh karena kita nggak ngomong-ngomong. Lah yang seperti itu, jadi membuat pola individu itu jadi idealis, jadi boleh dibilang introvert, sendiri gitu loh, kayak dunianya dia gitu ya, tertutup gitu ya dengan orang tua juga. Nah itulah tadi pola orang tua yang dominan. Oh pas makan nggak boleh ada yang bawa HP, taruh dulu. Nah kalau saya terus terang aja ya, saya tetap komben. Saya punya materi itu di kampus gitu ya, punya materi PowerPoint, saya sebar ini di grup, ada kelas grup gitu, terus mereka ambil. Saya nggak mau itu di HP, saya maunya
itu harus di print out. Karena nanti saya menjalani namanya aja PowerPoint, hanya poin yang garis besar yang menguatkan materi gitu kan. Nah, nanti harus dijelasin, ditulis gitu kan. Nah, saya nggak mau di HP.